Pertama ada Asya Asuncao, di sebelahnya ada Yoriko Angelin. Kita mau cari tahu pelajaran berharga apa yang bisa kita petik dari sosok Arya Saloka mengenai seni beradaptasi di era modern ini. Halo, selamat datang di sesi eksplorasi kita kali ini. Seneng banget rasanya bisa kembali menemani Anda. Ya, halo semuanya. Senang bisa balik lagi ke sini. Benar, entah Anda saat ini lagi terjebak macet di jalan atau mungkin lagi nyiapin secangkir kopi ini sebelum mulai meeting pagi. Atau sekedar lagi cari wawasan santai aja buat nyegerin pikiran ya. Nah, iya, tepat banget. Anda berada di tempat yang pas. Hari ini kita punya satu topik yang kalau dipikir-pikir di atas kertas tuh kedengarannya remeh banget. Sederhana lah. Betul, kelihatan sepele. Tapi lucunya, di balik sesuatu yang sesederhana ini ternyata ada lapisan makna yang lumayan dalam gitu loh. Tentang citra diri, terus cara kita beradaptasi, dan gimana kita berinteraksi di dunia maya yang trennya tuh ganti setiap detik. Setuju. Dan kadang-kadang tuh pelajaran paling menarik datang dari hal-hal yang sama sekali nggak kita duga kan? Bukan dari buku teks tebal atau seminar berjam-jam. Iya bener. Tapi dari layar handphone kita sendiri. Dari hal-hal yang kita scroll tiap hari. Sobat, jadi gini, bahan obrolan kita hari ini bersumber dari ada sebuah artikel dan rentetan komentar di media sosial yang belakangan ini lagi ramai banget dibahas. Semuanya bermula dari satu momen viral. Ah, iya momen yang itu ya. Iya, durasi videonya coba tebak. Cuma belasan detik, nggak sampai setengah menit loh. Tapi video singkat ini sukses mancing ribuan reaksi dari netizen. Luar biasa, memang kekuatan media sosial sekarang. Makanya misi kita pada pembahasan mendalam kali ini lumayan seru nih. Kita mau membedah tuntas kenapa sebuah video joget santai dari seorang aktor papan atas yang biasanya identik dengan peran-peran yang super serius bisa tiba-tiba meledak. Meledak dan menyedot semua perhatian di internet ya. Nah, itu. Dan tentunya kita mau cari tahu pelajaran berharga apa yang bisa kita petik dari sosok Arya Saloka mengenai seni beradaptasi di era modern ini. Oke, mari kita bedah ini. Siap. Coba ceritain dulu deh, buat Anda yang mungkin belum sempat lihat nih, apa sih sebenarnya yang terjadi di video belasan detik yang bikin heboh ini? Boleh. Coba kita bayangkan momennya sama-sama ya. Di media sosial, sekarang tuh tren datang dan pergi secepat kilat kan. Banget. Hari ini tren A, besok udah Z. Nah, tapi video yang satu ini punya daya tarik yang lumayan unik. Video ini menampilkan tren tarian yang di TikTok atau Reels tuh sering disebut gaya velocity. Oh, Velocity. Iya, velocity. Buat Anda yang mungkin belum tahu, velocity ini tipe tarian yang sangat ritmis. Ketukannya cepat dan ngandelin transisi gerakan yang patah-patah, tapi entah gimana harus kelihatan luwes dan mengalir. Susah loh itu sebenarnya. Susah banget. Biasanya ini tren yang dimainkan sama anak-anak Gen Z ya. Nah, di video tersebut ada 3 orang. Di posisi paling depan, yang paling dekat dengan kamera, ada 2 aktris muda yang lagi naik daun banget nih. Oke, siapa aja tuh? Yang pertama ada Asya Asuncao, pastinya banyak orang kenal dari serial Buku Harian Seorang Istri. Oh iya, yang itu. Terus di sebelahnya ada Yoriko Angelin, yang wajahnya sangat ikonik sebagai Wati di film fenomenal Dilan 1990. Dua-duanya figur muda yang energinya lagi penuh-penuhnya ya. Pasti. Kehadiran Asya dan Yoriko di depan layar saja sebenarnya udah cukup bikin video itu menarik. Mereka lincah, ekspresif, dan sangat cocok lah dengan tren velocity ini. Benar. Tapi plot twistnya justru ada di belakang mereka. Nah, ini dia. Di barisan belakang berdiri Arya Saloka. Dan dia nggak cuma ikutan in frame atau diam aja nyempil di belakang gitu ya, tapi dia beneran ikut berjoget, ngikutin irama velocity itu. Ikutan joget loh dia. Betul, gerakannya santai banget, luas. Dan yang bikin kaget sama sekali nggak kelihatan kaku. Dia seolah-olah lagi main-main aja, tapi ritmenya tuh pas. Nah, kontras antara persona dan realita inilah yang bikin saya senyum-senyum sendiri pas lihat videonya. Coba deh, Anda yang lagi dengerin ini ingat-ingat lagi ya, kalau denger nama Arya Saloka, citra apa sih yang paling nempel di kepala Anda?
Pasti kebanyakan mikirnya yang serius-serius. Iya kan? Pasti sebagian besar dari kita langsung kepikiran karakter pria yang serius, tajam, berwibawa, bos besar yang dingin, atau sosok yang bawa beban emosional berat di setiap episodenya. Karakter yang sangat kuat ya. Benar, dia tuh kan aktor yang biasa mainin emosi penonton cuma pakai tatapan mata, atau dari diemnya yang intens gitu. Terus tiba-tiba di video ini Citra itu kayak ditabrakin gitu aja. Langsung patah ya ekspektasinya. Iya, Arya Saloka tampil kasual banget, senyumnya lepas, asyik joget ringan. Nggak ada tuh sisa-sisa bos galaknya. Ya, dalam ilmu psikologi ada konsep yang sering disebut sebagai pematahan ekspektasi. Tapi yang sifatnya positif. Otak manusia itu kan pada dasarnya suka menebak pola. Maksudnya gimana tuh? Jadi gini, kalau kita sering melihat seseorang dengan gaya yang sangat formal dan kaku, otak kita akan otomatis mengunci persona itu. Oh, dia orangnya kaku. Oke, dilabelin gitu ya? Betul. Nah, ketika orang tersebut tiba-tiba mendobrak ekspektasi kita dengan cara yang menyenangkan dan tanpa merugikan siapapun, itu menciptakan kejutan kecil di otak. Audiens gak ngelihat itu sebagai sesuatu yang menjatuhkan wibawa, malah sebaliknya. Malah seneng ya ngelihatnya. Iya, kejutan ini bikin sosoknya jadi lebih 3 dimensi, lebih manusiawi, bukan cuma sekedar karakter di TV. Berarti ini kayak momen kalau di kantor nih. Coba bayangin Anda punya bos atau manajer senior yang kalau meeting galaknya minta ampun. Perfeksionis banget. Wah, sering tuh yang kayak gitu. Terus pas acara outbound kantor, tiba-tiba dia yang paling heboh ikut lomba balap karung sambil ketawa ngakak. Pasti kita yang bawahan mikir, wah ternyata bapak ini bisa santai juga ya. Pasti, langsung berubah pandangannya. Momen kayak gitu kan justru bikin kita makin respect dan ngerasa lebih dekat. Analogi yang pas banget. Dan di video ini, Arya Saloka sama sekali nggak kelihatan trying too hard atau maksa pengen kelihatan asyik. Dia bukan penari profesional kan? Enggak. Dan dia nggak berusaha menyamai kelincahan dua aktris muda di depannya. Dia cuma menikmati momen break shooting atau momen kumpul-kumpul itu. Justru keaslian atau otentisitas itulah yang tertangkap kamera. Bener. Orang sekarang tuh peka loh. Sangat peka. Orang di internet itu pinter. Mereka bisa bedain mana artis yang joget karena disuruh manajemen buat naikin engagement, dan mana yang eman murni lagi seru-seruan bareng teman kerja. Nah, disinilah bagian yang sangat menarik. Saya mau bahas soal posisi berdirinya. Posisi di videonya ya. Iya, berdasarkan apa yang ramai dibahas netizen dari artikel sumber kita ini, posisinya Arya Saloka di video itu kan di belakang. Betul, di background aja. Era yang dua di depan punya porsi layar paling besar dan gerakan paling aktif, otomatis mata kita bakal fokus ke mereka berdua kan? Secara natural harusnya begitu. Tapi anehnya, hampir semua komentar justru tersedot ke arah pria yang berdiri nyempil di belakang ini. Gimana ceritanya orang yang posisinya cuma cameo di background malah mencuri panggung utama? Ini bukti nyata dari apa yang sering orang sebut sebagai effortless karisma. Atau karisma yang mengalir gitu aja tanpa perlu usaha keras. Effortless karisma. Keren istilahnya. Kalau kita perhatikan detail visualnya ya, Arya Saloka di situ tampil dengan gaya yang simple tapi kuat banget. Senyumnya tipis, rambutnya tertata rapi, khas perannya, dan ekspresinya itu rileks banget. Nggak ada beban gitu ya mukanya. Sama sekali nggak ada. Dia kelihatan sangat nyaman dengan fakta bahwa dia ada di latar belakang. Dia nggak perlu bikin gerakan lobay atau heboh buat dinotis. Ketika seseorang punya fondasi rasa percaya diri yang solid, mereka nggak perlu teriak biar didengar. Wow, Dan mereka nggak perlu sikut-sikutan ke depan biar dilihat. bener juga ya. Dia kayak ngasih spotlightnya seutuhnya buat Asha dan Yoriko, tapi ironisnya sikap ngalah itu malah yang bikin mata netizen tertuju ke dia. Daya tariknya berbalik ke dia. Tapi tunggu dulu deh, saya mau agak sedikit skeptis di sini nih, boleh ya? Silakan, silakan. Apakah ini murni karena karisma dia di momen itu, atau jangan-jangan netizen kita ini emang masih gagal move on dari sinetronnya? Karena jujur aja, karakter dia yang dulu itu kan legendaris banget di Indonesia, nempel banget. Itu pertanyaan yang bagus. Dan faktanya, memang dua hal itu saling melengkapi. Hal yang menakjubkan di sini adalah bagaimana penonton secara otomatis mengaitkan elemen-elemen santai di video ini dengan memori kolektif yang mereka punya. Memori soal karakternya itu ya? Betul? Coba saya bacakan satu kutipan reaksi netizen dari sumber kita yang sangat mewakili fenomena ini. Ada yang nulis begini. Oke. Itu yang di belakang dance velocity-nya lentur sekali ya Arya Saloka. Mana ganteng sekali jadi ingat Aldebaran. Tuh kan, kata ajaibnya akhirnya keluar juga, Aldebaran.
Susar lepas ya. Ini karakter yang bukan cuma sekedar tokoh sinetron loh, tapi udah jadi fenomena pop culture di kita. Kadang kasihan juga loh jadi aktor yang karakternya terlalu meledak kayak gini. Bebannya berat. Harus repot-repot pura-pura jadi karakter itu. Dia ya jadi dirinya sendiri. Iya, dan disinilah nostalgia bermain. Nostalgia itu semacam pelumas psikologis yang bikin orang merasa nyaman. Waktu netizen lihat video ini, mereka nggak cuma lihat aktor cowok yang lagi ikut-ikutan tren. Terus mereka lihat apa dong? Mereka itu ngerasa kayak lagi ngelihat kawan lama. Kawan yang selama ini cuma bisa mereka lihat sisi kakunya, sekarang lagi santai-santai. Tarian Velocity yang sifatnya sangat masa kini, ketemu sama memori nostalgia masa lalu yang masih hangat di hati penonton. Oh, perpaduan yang pas ya. Betul. Jadi wajar kalau daya tariknya berlipat ganda. Ini jadi semacam bukti bahwa aura bintang Arya Saloka itu bisa menembus batas visual, biarpun dia cuma ada di background layar. Masuk akal sih, dan kalau kita baca komentar-komentar lanjutannya dari artikel itu, kelihatan banget audiens kita tuh haus akan sisi otentik dari figur publik. Haus akan realita ya? Iya, ada netizen yang sampai request loh, dia bilang gini, tolong Bang Arya Saloka yang di belakang sering-sering diajak gini-ginian ya, seru banget deh. Sampai minta tolong loh itu. Terus ada juga yang komen simpel tapi ngena banget, dia bilang, Mas Arya Saloka top banget. Dari komentar sederhana ini aja, kerasa banget apresiasi mereka. Audiens kayak ngasih izin gitu. Udah santai aja mas, nggak usah serius terus. Kita malah suka kok lihat yang begini. Betul. Penonton zaman sekarang itu sangat menghargai fleksibilitas. Mereka udah nggak mau lagi idolanya terjebak dalam satu kotak kaca yang kaku. Benar. Jadi, apa sebenarnya makna dari semua ini? Ya maksud saya, kita udah bahas panjang lebar soal video joget belasan detik ini, tapi kenapa kita, sebagai penonton biasa yang mungkin nggak kenal mereka secara personal, bisa ngerasa ikut happy dan terhubung lewat momen seremeh itu? Nah, kalau kita tarik agak mundur sedikit ya, jika kita hubungkan ini dengan gambaran yang lebih besar, ada satu prinsip dasar soal cara kita bertahan di industri apapun. Nggak cuma di dunia entertainment. Berlaku buat kita semua berarti ya? Iya. Poin utamanya adalah kemampuan untuk beradaptasi. Kolaborasi Arya Saloka dengan Gen Z seperti Asya dan Yoriko itu sebenarnya sebuah demonstrasi kecil tapi powerful tentang fleksibilitas lintas generasi. Fleksibilitas lintas generasi. Menarik nih. Dia bisa membaur dengan tren zaman now tanpa harus kehilangan jati dirinya. Coba perhatiin, rambutnya tetap rapi, gayanya tetap ada wibawa dewasanya, tapi dia mau berbicara pakai bahasa anak muda lewat tren TikTok. Nggak maksa jadi sok muda gitu ya. Betul. Ini loh yang bikin banyak penggemar komen kalau dia kelihatan awet muda. Wah, kata awet muda di sini menarik banget buat dibedah. Karena seringnya kita mikir awet muda itu kan urusan fisik. Soal skincare, rajin olahraga, perawatan ke klinik. Iya, selalu fisik. Padahal ada yang namanya awet muda secara kultural ya. Relevansi mental gitu. Sangat ada. Dan itu jauh lebih penting. Ini penting banget nih buat Anda yang lagi dengerin. Di bidang pekerjaan apapun Anda sekarang, dunia kan putarannya cepet banget. Hari ini trennya apa, besok udah ganti pakai AI, lusa ganti lagi platformnya. Terus berubah. Kadang orang yang udah merasa senior atau punya jabatan, suka gengsi buat ikutin hal-hal baru yang dibawa sama anak-anak muda di kantornya. Ego senioritas, biasanya. Mereka merasa kalau ikut-ikutan tren yang lebih muda, nanti wibawanya turun. Takut diremehkan. Nah itu, padahal dari seorang Arya Saloka kita bisa belajar turun sebentar dari tahta keseriusan buat sekedar membaur dan joget santai di belakang rekan yang lebih muda, itu sama sekali nggak menjatuhkan harga diri loh. Enggak sama sekali. Malah nambah poin plus kan? Rekan kerja mikir kita asyik, audiens atau klien mikir kita gampang blend in, nggak kaku. Setuju banget. Makanya kalau kita mau rangkum ini menjadi sebuah kalimat hikmah atau take away yang bisa Anda aplikasikan sehabis dengerin obrolan ini adalah begini. Boleh, silahkan. Di tengah dunia yang berubahannya nggak bisa ditebak, keluasan untuk beradaptasi itu kunci utamanya. Seorang profesional yang hebat nggak harus selalu masang wajah tegang atau ngebangun tembok keseriusan 24 jam sehari buat dihormati.
Bener banget. Kadang, momen kebersamaan yang paling receh sekalipun, kayak ketawa lepas bareng, berani ngelepas jaim sedikit, dan nunjukin sisi manusiawi kita yang santai, justru itulah yang bikin kita makin relevan dan dicintai orang-orang di sekitar kita. Luar biasa. Dan Arya Saloka tanpa sengaja membungkus semua kebijaksanaan itu dalam sebuah tarian velocity berdurasi belasan detik. Keren banget. Siapa sangka ya dari awalnya cuma ngomongin scroll medsos nyari video viral, kita malah dapat pencerahan soal self-leadership dan karisma otentik. Benar-benar definisi eksplorasi yang menyenangkan sih ini. Memang inspirasi bisa dari mana aja. Jadi sebagai ringkasan buat kita semua hari ini, momen joget santai ini jadi bukti konkret kalau pesona Arya Saloka itu memang nggak ada matinya. Setuju. Mulai dari aktingnya yang bisa bikin penonton nangis darah, sampai sekedar senyum tipis sambil joget di latar belakang, dia konsisten ngasih energi yang positif, dan interaksi dia bareng Asha Asuncho sama Yoriko Angelin ini ngingetin kita semua bahwa kolaborasi beda generasi itu kalau dieksekusi dengan enjoy, hasilnya pasti asik banget. Dan bisa menyatukan banyak orang juga. Hiburan yang sederhana, tapi dampaknya luar biasa positif ke banyak pihak. Nah, sekarang giliran Anda nih yang lagi dengerin buat bersuara. Kita kan dari tadi udah ngoceh panjang lebar nih. Sekarang kita pengen tahu pendapat Anda. Iya, pengen dengar dari sudut pandang Anda. Kalau menurut Anda sendiri, gimana sih gaya joget Arya Saloka di video Velocity ini? Apakah Anda setuju kalau pesonanya tetap tak tergantikan dan justru makin charming saat dia tampil santai begini? Atau Anda mungkin punya pandangan lain? Bebas loh berpendapat. Pastinya. Tulis pendapat Anda di kolom komentar ya. Dan jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe di channel Motivasi David untuk kisah inspiratif dan momen seru lainnya. Kita butuh dukungan Anda biar bisa terus bedah hal-hal menarik kayak gini. Dan sebelum kita benar-benar tutup sesi ini memunculkan satu pertanyaan penting buat Anda bawa sebagai bahan renungan hari ini. Waduh, ada renungan nih. Apa tuh? Jika sebuah tarian santai yang durasinya cuma belasan detik dan posisinya pun cuma di background layar bisa menyegarkan kembali citra seseorang di mata jutaan penonton. Iya. Momen kecil tanpa filter apa dalam hidup Anda yang mungkin tanpa Anda sadari diam-diam telah menunjukkan sisi paling jujur, paling asik, dan paling baik dari diri Anda kepada dunia. Karena kadang-kadang kita justru bersinar paling terang ketika kita sedang tidak sibuk mencari perhatian. Aduh, merinding saya dengernya. Itu penutup yang dalam banget. Pas banget lah buat dipikirin sambil ngelanjutin kerjaan atau perjalanan Anda hari ini. Coba deh hari ini, turunin sedikit bau Anda yang mungkin lagi tegang. Rileks sedikit lah ya. Betul, senyum lebih lebar ke orang sebelah Anda dan jangan ragu buat nunjukin sisi ceria Anda sama kayak santainya Arya Saloka di video itu. Terima kasih banyak buat Anda semua yang sudah meluangkan waktu berharga untuk ikut ngobrol dan menikmati pembahasan mendalam kita kali ini. Terima kasih semuanya. Sampai ketemu di sesi eksplorasi berikutnya. Tetaplah penasaran, tetap asik, dan selamat melanjutkan aktivitas Anda. Sampai jumpa!